Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Faniwati dari kelas Manajemen Keuangan B1. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan memenuhi tugas dari Ibu Nataliana. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pentingnya pengendalian cash flow dalam sebuah perusahaan. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan langsung ke materinya. Dalam menjalankan sebuah perusahaan, diperlukan manajemen yang baik dan mumpuni. Karena hal ini sangat berpengaruh dalam perjalanan kesuksesan bisnis di setiap perusahaan. Di dalam sebuah bisnis, setiap perusahaan harus memiliki keuangan yang cukup jika ingin bertahan. Karena rencana dan strategi bisnis yang telah dirancang pun tidak akan bisa berhasil atau berjalan dengan baik dalam suatu perusahaan jika tidak memiliki strategi keuangan yang sesuai. Keuangan yang dimaksud di sini adalah arus kas atau cash flow yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan. Untuk membahas atau sebelum membahas materi lebih dalam lagi, saya akan membahas tentang pengertian dari cash flow tersendiri. Cash flow sendiri artinya segala bentuk kas yang masuk ke dalam sebuah perusahaan dan menjadi pemasukan yang menambah aset sebuah perusahaan tersebut. Bentuknya antara lain seperti hasil penjualan produk, piutang yang telah dicairkan, pinjaman bank, bunga yang ditetapkan dari investasi, dan sejumlah tambahan modal dari luar atau investor. Selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat manajemen cash flow. Antara lain ada 1, mengontrol kondisi keuangan secara rutin, yang kedua memudahkan pengambilan keputusan bisnis, yang ketiga mengetahui perbedaan laba bersih dan arus kas bersih. Yang keempat ada untuk mengelola utang dengan baik. Di sini saya akan membahas tentang mengontrol kondisi keuangan secara rutin. Karena berfungsi sebagai laporan yang menunjukkan arus masuk dan keluar kas perusahaan pada suatu periode akuntansi, arus kas bisa membantu kalian semua untuk mengontrol kondisi keuangan secara rutin, dan juga untuk mengetahui secara pasti sumber pemasukan dan pengeluaran sebuah perusahaan. Yang kedua ada memudahkan pengambilan keputusan bisnis. Di sini bermaksud untuk memonitor arus kas akan memudahkan pemilik bisnis untuk menentukan pertimbangan yang baik dan dapat menjadi tolak ukur pengambilan sebuah keputusan. Misalnya, untuk memutuskan apakah nantinya bisnis tetap bisa dijalankan dengan cara yang sama ataukah tidak. Yang ketiga, kita akan membahas tentang mengetahui perbedaan laba bersih dengan arus kas bersih. Angka laba bersih pada laporan laba rugi menjadi hal penting karena dapat menentukan gagal atau suksesnya suatu perusahaan. Sehingga jika ada perbedaan antara keduanya dapat diketahui penyebabnya dan memudahkan pengambilan keputusan selanjutnya untuk kelangsungan sebuah bisnis. Untuk selanjutnya ada untuk mengelola utang dengan baik. Di sini bermaksud setiap perusahaan memiliki pinjaman jangka panjang dan rekening kredit panjang atau jangka pendek. Tentu saja dalam sebuah perusahaan memiliki utang. Karena utang tersebut, kita memerlukan laporan keuangan arus kas yang baik dan memudahkan Anda dalam mengajukan pinjaman modal atau mendapatkan modal besar dari investor. Yang selanjutnya, saya di sini akan membahas tentang fungsi dana dalam mengelola arus kas. Fungsi dalam mengelola arus kas terbagi menjadi 3. 1, fungsi likuiditas, yang kedua fungsi anti-inflasi, yang ketiga capital growth. Fungsi likuiditas tersendiri berarti dana digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan dapat dicairkan dengan cepat tanpa ada resiko pengurangan investasi awal. Sedangkan fungsi anti-inflasi sendiri yaitu dana disimpan untuk menghindari resiko penurunan pada daya beli di masa yang akan datang dan dapat dicairkan dengan cepat. Selanjutnya ada capital growth. Di sini dana yang akan digunakan untuk penambahan kekayaan dalam jangka panjang. Kesimpulan dari semua materi yang saya sampaikan, dalam membuat rencana keuangan usaha dengan jelas akan banyak membantu kalian semua atas sebuah perusahaan agar terhindar dari resiko kerugian. Dengan menerapkan cash flow atau forecast, maka Anda dapat mengetahui arus kas dengan jelas dan terperinci.
sehingga dapat dilakukan penyesuaian antara arus kas dengan risiko yang akan dihadapi, serta Anda dapat mengambil keputusan dengan tepat. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.